Jujur, entah kamu penasaran dengan dua hewan ini, atau kamu bingung yang mana yang dapat kamu panggil teman? Saya objektif loh dalam memilih teman antara buaya dan hiu. Mari kita lihat alasan-alasan yang ada. Sekali lagi, saya tidak diskriminatif antara buaya dan hiu. Hiu sama sekali tidak menyukai dagingmu. Sebelumnya, mari kita sejenak menjawab pertanyaan ini. Untuk apa hiu memakan manusia? Memangnya tidak ada makanan lain ya di lautan? Bagaimana? Terlalu sulitkah pertanyaan itu? Mungkin saya harus menjadi hiu dulu agar bisa menjawab pertanyaan itu, atau setidaknya melihat dan berpikir dari sudut pandang hiu. Sekarang anggaplah saya adalah seekor hiu. Saya sudah lama tinggal di lautan dan sudah terbiasa dengan makanan di sana. Nikmat sekali. Saya sangat suka aroma amis lautan. Ada ikan-ikan dan seafood yang saya gemari. Kenapa saya harus meninggalkan ikan-ikan lezat ini dan lebih memilih manusia untuk dimakan? Hei, yang benar saja, saya sama sekali tidak selera untuk menyantap kamu manusia-manusia darat. Sungguh bahagia bukan menjadi seekor hiu? Mungkin kamu tak percaya, tapi kamu harus mempercayai lembaga konservasi hiu untuk itu. Wow, sebagian besar hiu tidak menyukai rasa daging manusia. Mereka mengharapkan mangsanya memiliki rasa tertentu seperti ikan, anjing laut, dan rasa daging kita tidak seperti itu. Hiu juga tidak suka sensasi makan orang. Hiu yang lebih besar seperti hiu putih besar menikmati mangsa dengan rasio lemak tulang yang tinggi seperti anjing laut. Hiu yang lebih kecil menikmati makan ikan yang bisa mereka makan dalam satu gigitan. Jadi, alih-alih hiu menggigit kita, mereka akan melepaskanmu dan menganggap kalian bukan untukku. Jangan senang dulu. Hanya ada satu hiu yang benar-benar tidak peduli tentang rasa daging manusia yang tidak enak. Hiu itu adalah hiu macan atau hiu harimau. Ia adalah salah satu spesies yang paling berbahaya karena tidak diskriminatif terhadap rasa. Hei, yang benar saja, hiu macan, dasar tong sampah lautan. Kamu tahu kan? Hiu itu bukan petarung loh. Hiu memang sangat soliter. Ada kalanya beberapa jenis yang hidup berkoloni, salah satunya hiu martil dan beberapa jenisnya. Lalu bagaimana dengan buaya? Tahan dulu. Kita harus mengenali dengan dalam tentang hiu ini. Itulah artinya teman. Hiu bukan hewan yang menikmati pertarungan. Dan teman besar kita ini, hiu putih besar senang menyergap anjing laut, bayi paus, atau barangkali mereka punya nyali yang cukup besar untuk menyerang lumba-lumba yang sedang tidur. Serangan menyelinap ini yang terkadang keliru. Mereka mengira manusia sebagai anjing laut, penyu, atau hewan laut lain. Hiu tidak perlu memperjuangkan makanan. Sebagian besar spesies hiu tidak teritorial atau tidak bersifat memiliki kekuasaan daerahnya. Jenis yang suka menguasai wilayah lautan seperti hiu banteng dan blackfin memiliki wilayah kekuasaan teritorial, cenderung menjadi spesies yang lebih agresif yang lebih berbahaya untuk menyelam bersamanya. Coba kita lihat dari jumlah serangan hiu atau shark attack secara global. Hiu menyerang sekitar 81 orang pada tahun 2016. Hanya 4 yang fatal. Sebagian besar adalah peselancar dan di tahun lalu, 2019, ada 105 kasus shark attack di dunia. 41 adalah serangan yang beralasan dan 64-nya adalah serangan tanpa alasan. Hei, jangan berprasangka buruk dulu dengan hiu. Kamu belum melihat sisi tergelap buaya kan? Ikuti saya. Siapa ini? Menurutmu apakah tampangnya seperti seorang teman? Sementara itu, ini adalah buaya air asin. Buaya air asin bukanlah seorang teman besar dan dia sangat mencurigakan. Tidak seperti hiu. Dia adalah binatang oportunistik, agresif, dan raksasa. Buaya menyerang ratusan bahkan ribuan manusia setiap tahun di berbagai negara. Dalam angka 1000 serangan per tahun saja, alih-alih sepertiga, bahkan 1/2 dari angka 1000 merupakan serangan berakibat fatal dan itu tergantung pada spesies buaya yang menyerang.
Hei, ingat bagaimana hiu tak mau memakanmu atau melawanmu, tapi tidak pada hewan purba alias fosil hidup ini. Ia akan memakanmu dan menikmatinya. Ada buaya yang dijuluki Gustav yang diduga telah membunuh sekitar 300 orang. Ya, meskipun angka itu adalah estimasi karena terlalu sulit mendapatkan verifikasi data. Astaga, kamu belum kenal Gustav ya? Panggil saja saya Gustav. Gustav adalah seekor buaya Nil jantan yang hidup di Sungai Ruzizi. Banyak asumsi Gustav dilaporkan telah membunuh orang-orang karena iseng, tapi juga tak sedikit menganggap korban-korban itu adalah makan malam Gustav. Hiu sebagian besar dapat diprediksi, tapi buaya benar-benar tidak dapat diprediksi. Perilaku hiu lebih mudah ditebak daripada buaya. Saat kamu melihat air mata buaya, janganlah kamu percaya akan tangisan itu. Ingat, seekor buaya tidak bisa ditebak isi hatinya. Kalau buaya darat, kamu saja yang tebak ya. Buaya itu adalah petarung. Lihat saja perilaku mereka. Ketika buaya ingin membunuh sesuatu yang besar, buaya meraihnya dan berguling, bahkan menenggelamkan dan membingungkan mangsanya sampai mati. Buaya telah dikenal berkumpul bersama, kebanyakan hidup solider berkoloni. Mereka adalah geng jahat yang membunuh bersama dan makan bersama. Hei, lihat gajah-gajah itu. Apakah menurutmu badan seberat dan sebesar itu tidak terlihat seperti hidangan pembuka? Ingat kembali bahwa buaya tidak bisa ditebak. Ya, mereka memang bukan teman yang baik. Lihatlah buaya yang membunuh buaya lain. Wow, itu kedengaran seperti teman makan teman. Hei, panggil saja temanmu buaya bila seperti itu. Buaya itu curang. Lagian kamu dapat berjumpa hiu hanya di laut. Tapi buaya, kamu akan jumpa mereka di laut, danau, sungai, muara, di darat, atau mungkin di rumahmu. Pilih saja kamu ingin di mana. Wow, sudah berakhir sepertinya. Lihatlah hiu-hiu yang berenang di antara karang indah ini, dikelilingi oleh perairan jernih dan biodiversity yang menakjubkan. Saya ingin menyelam ke sana. Dan lihat kubangan lumpur buaya itu. Saya tidak sanggup berkata apa-apa. Saya ingin pulang ke rumah saja, tidak jadi berenang deh. Hei, apakah kamu sudah bisa menebak buaya? Alih-alih berenang dengannya, maka jangan percaya dengan air mata buaya ya. Meski hiu dan buaya adalah hewan buas, kita harus menjaga mereka dari ancaman kepunahan, termasuk perburuan liar. Dukung video ini dengan klik tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu. Terima kasih sudah berlangganan. Semoga bermanfaat. Dadah!